Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita selalu dalam lindungannya dan selalu diberikan kesehatan. Dan semoga saja wabah atau pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan hilang dari muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Setelah sekian lama kita tidak bertemu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun melalui video saja. Dan alhamdulillah kalian sekarang sudah naik di kelas 4. Baik anak-anak yang berbahagia, yang Pak Tris sayangi, pada kesempatan kali ini Pak Tris masih menyampaikan materi tentang TIK ya. Jadi untuk di kelas 4 kalian nanti akan mempelajari tentang animasi ya. Jadi animasi. Apa itu animasi? Nanti akan kita pelajari. Baik, sebelum Pak Tris lanjut ya. Jadi ada yang harus kalian siapkan terlebih dahulu yaitu buku. Jadi bagi kalian yang belum mempunyai buku, tolong untuk segera memiliki agar nanti kalian ketika belajar akan lebih bisa lagi, lebih baik lagi ya. Baik, Patris awali dari bab pertama ya. Jadi Patris buka dulu untuk materinya. Materinya adalah maaf ini Pak. Nah ini jadi materi bab 1. Apa materinya? Mengenal program pembuat animasi. Nah ini kalian lihat. Nah, apa itu animasi? Ayo kita harus perhatikan terus ya. Namun sebelum kita mempelajari animasi, kalian harus tahu dulu animasi itu ada pada apa ya contohnya. Itu contohnya terdapat pada film. Nah, film apa? Tentunya film animasi atau film kartun. Nah, sebelum kita pada film ataupun animasinya, kita harus mengetahui dulu manfaat dan etika menonton film. Ya, jadi apa saja? Kita mulai dari manfaatnya. Manfaat menonton film. Yang pertama adalah menyegarkan pikiran ya. Jadi mungkin yang kalian lagi banyak pikiran, bete atau sumpek ya, atau lagi kesel ya, kalian bisa menyegarkan pikiran dengan cara menonton film ya. Jadi film yang ditonton pun harus film yang bisa menghibur kalian. Jadi contohnya film komedi atau film yang membuat kita bisa bergembira atau tidak susah lagi. Nah, kemudian yang kedua, menambah wawasan ya. Jadi dengan menonton film tentunya wawasan kalian bertambah ya. Jadi jangan hanya ditonton filmnya saja, ceritanya saja, tapi di balik cerita itu pasti ada pesan-pesan yang disampaikan ya. Nah, itu jadi wawasan kita harus bertambah setelah menonton televisi. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Jadi ini, jadi bagi kalian yang butuh hiburan ya, tidak usah mengeluarkan biaya mahal-mahal. Ya, pergi ke sana kemari, ya misalkan traveling itu kan mengeluarkan biaya. Atau rekreasi kemana itu mengeluarkan biaya. Nah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya dengan cara cukup menonton film saja ya. Nah, film apa? Ya filmnya film yang menghibur tentunya ya. Baik, untuk berikutnya yaitu etika menonton film.
Jadi etika menonton film ini harus kalian perhatikan ketika kalian nonton film di mana? Di gedung film atau di bioskop, ya. Jadi karena nontonnya tidak sendirian, ya, kecuali kalian nonton di rumah kan sendirian ya. Tapi kalau di bioskop pasti kalian bersama orang banyak, orang lain ya. Nah, etikanya apa saja? Yang pertama adalah tidak berisik dan berbicara. Boleh tertawa jika filmnya lucu. Nah ya, jadi kalau tidak lucu ya jangan tertawa ya. Nanti dikira orang apa? Orang gila, tertawa sendiri soalnya ya. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu duduk dengan sopan. Pasti ya, jadi jangan sampai duduk kakinya diangkat tinggi-tinggi. Karena kalau kita nonton bioskop, nonton film di gedung bioskop, itu biasanya tempat duduknya itu seperti tribun ya, atau bertingkat. Kalau kalian pernah nonton di bioskop pasti tahu. Bagi yang belum pernah, kalian lihat gambaran menonton sepak bola ya. Jadi kalau menonton di stadion ya, di stadion sepak bola itu biasanya menontonnya itu bertingkat ya. Jadi dari yang paling bawah itu yang paling depan ya, terus yang paling belakang itu di atas, biasanya begitu. Tujuannya apa? Agar yang di belakang itu kelihatan. Itu kalau nonton sepak bola. Begitu juga dengan nonton film atau video di gedung bioskop. Ya, jadi duduknya harus sopan, kakinya tidak boleh diangkat tinggi-tinggi ataupun kakinya tidak boleh ditendang-tendangkan, ya. Takutnya mengenai orang yang di depannya, itu maksudnya ya. Baik, yang berikutnya tidak mengganggu kenyamanan penonton lain. Pasti ya. Jadi contohnya kalian ketika nonton film mungkin berbicara keras-keras, kemudian apalagi di sana kalian berteriak-teriak. Misalkan filmnya agak menakutkan ya, kalian teriak-teriak, nah, itu mengganggu penonton yang lain. Berikutnya adalah tata tertib menonton film ya. Jadi sama, ini juga nonton filmnya ada di gedung bioskop, karena yang menonton itu tidak sendirian, orang banyak, sehingga perlu adanya tata tertib. Apa saja? Yang pertama, duduk di kursi sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket. Nah ini, jadi kalau sudah ada nomornya, kalian tidak boleh sembarangan duduknya, harus sesuai dengan nomornya yang ada pada tiket, agar tidak tertukar dengan yang lain. Kedua, bila ingin ke toilet, keluar masuklah dari pintu yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi jangan melewati jalan yang di tengah misalkan ya. Nanti kalau ketika filmnya sedang berlangsung, nanti akan mengganggu penonton lain, akan menutupi ya, begitu. Sehingga harus keluar lewat jalan yang sudah ditetapkan. Ketiga, matikan telepon genggam agar deringnya tidak mengganggu orang lain. Nah ini ya, jadi kalau mau nonton di gedung bioskop atau nonton film ya, jadi teleponnya dimatikan dulu. Kalau tidak dimatikan ya di silent ya, di silent agar deringnya tidak terdengar oleh penonton lain. Ya. Yang berikutnya, tidak merekam film dengan alat perekam. Ya. Ini maksudnya adalah, jadi ketika kalian nonton film, kalian tidak boleh ngambil HP ataupun alat perekam kemudian direkam film yang sedang berlangsung. Nah ini tidak boleh ya. Karena apa? Nanti bisa mengganggu yang sedang menonton di belakangnya misalkan ya. Atau ini juga bisa disebut dengan istilah pembajakan ya. Karena film itu film baru misalkan terus direkam, terus dengan tujuan apa? Diedarkan lagi atau diperbanyak ya. Karena itu kita dilarang atau tidak boleh merekam film dengan alat perekam ya. Baik, itu untuk tata tertib menonton film ya.
Nah, baik, setelah kita tadi melihat manfaatnya, ya, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan ataupun etikanya, kemudian ada juga tata tertib menonton film, ya. Jadi kita harus tahu itu semuanya. Baik, selanjutnya adalah kita sampai pada animasi. Apa itu animasi? Siapa yang tahu? Mungkin ada yang tahu animasi itu apa? Animasi adalah berasal dari kata to animate yang artinya menghidupkan, ya. Jadi secara umum animasi adalah kegiatan menggerakkan benda mati sehingga dibuat seolah-olah bergerak atau berkesan hidup. Itu adalah pengertian animasi secara umum, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tahu artinya dari animasi, kita selanjutnya adalah mengenal perangkat lunak pembuat animasi, ya. Apa itu? Nah, ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Nah, untuk yang berbayar apa contohnya? Yang pertama adalah program Swiss, ya. Terus yang kedua Flash. Nah, ini program pembuat animasi yang berbayar. Nah, kemudian yang tidak berbayar apa saja? Yang tidak berbayar adalah pensil. Nah, ini program pensil nanti akan kita pelajari di kelas 6 nanti insya Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah program pivot. Nah, program pivot inilah yang nantinya akan kita pelajari di kelas 4, ya. Jadi di kelas 4 kita mempelajari animasi sederhana tentang program pembuat animasi yaitu pivot. Nah, di situ ya pengantar dulu, karena untuk kelas 4 ini nanti kalian akan lebih banyak prakteknya, ya. Jadi mempelajari program pembuat animasi. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama ini cukup, ya. Jadi nanti akan kita lanjut pada video berikutnya, karena ini materinya belum selesai. Jadi waktunya diatur sehingga nanti bisa untuk beberapa kali tatap muka, ya. Jadi itu. Kemudian kita lanjutkan tugas. Nah, ini tugas. Perhatikan betul tugasnya. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Ada 5 pertanyaan, ya. Jadi 5 pertanyaan, tolong diperhatikan. Kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini di mana? Di kertas folio bergaris, ya. Di kertas folio bergaris. Jangan lupa nanti kalian beri nama. Nah, terus selanjutnya setelah ditulis di lembaran kertas folio bergaris, jawabannya saja, ya, soalnya tidak usah. Kemudian difoto dan dikirimkan ke WA-nya Pak Tris. Masih ingat itu nomornya, ya. Nah, setelah itu kalau sudah dikirim melalui foto, nah kemudian lembaran tugasnya jangan sampai hilang, karena nanti akan dikumpulkan bersama dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kelas. Jadi sekalian mengumpulkannya, ya. Jadi jangan sampai hilang, biar nanti kalian punya bukti fisik bahwa kalian sudah pernah mengerjakan tugas-tugas harian, gitu, ya. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita lanjut halaman berikutnya. Nah, terima kasih pada kalian semua yang sudah menyaksikan atau mengikuti penjelasan dari Pak Tris. Semoga kalian bisa mengambil materi-materi yang disampaikan. Dan pesan-pesannya Pak Tris, jangan lupa segera miliki buku agar kalian bisa belajar melalui buku, ya. Jadi kalau kalian tidak punya buku, ya nanti kalian sulit belajar, ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti pesannya Pak Tris segera, ya. Meskipun kita belajarnya dari rumah, kita tetap harus memegang buku sehingga bisa membaca lebih banyak. Baik, sampai di sini penjelasan dari Pak Tris. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.